Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fungsi hiperbolik ya. Nah, jadi saya punya fungsi hiperbolik untuk sinus dan kosinus. Kita definisikan seperti ini. Untuk sinus hiperbolik itu adalah eksponen X dikurangi eksponen negatif X dibagi 2. Sedangkan kosinus hiperbolik X itu adalah eksponen X ditambah eksponen negatif X dibagi 2. Sedangkan tangan hiperbolik X itu adalah sinus hiperbolik X dibagi kosinus hiperbolik X ya. Mirip dengan aturan trigonometrik. Lalu kotangan hiperbolik X itu adalah kosinus hiperbolik X dibagi sinus hiperbolik X. Sedangkan sekan hiperbolik X itu adalah 1 per kosinus hiperbolik X. Kosekan hiperbolik X itu adalah 1 per sinus hiperbolik X. Okay. Nah, ini adalah grafik fungsi dari sinus hiperbolik X. Ya. Yang kedua, ini adalah fungsi dari grafik kosinus hiperbolik X. Lalu, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan hiperbolik X. Tangan hiperbolik X. Ya. Lalu yang ini adalah grafik fungsi Y sama dengan kotangan hiperbolik X. Nah, ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan sekan hiperbolik X. Dan yang terakhir, ini adalah grafik fungsi dari kosekan ya, hiperbolik X. Oke, identitas fungsi hiperbolik itu kita lihat dari grafik fungsi ini. Saya punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1. Jadi kita misalkan X-nya adalah kosinus hiperbolik X ya, dan Y-nya itu adalah sinus hiperbolik X. Nah, jadi kalau kita kurangkan, ya, jadi kosinus hiperbolik X dikurangi sinus hiperbolik X itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Nah, berikut ini adalah buktinya. Saya punya kosinus hiperbolik X dikurangi sinus hiperbolik X kuadratkan ya. Jadi saya punya F pangkat X ditambah F pangkat min X dibagi 2 dikuadratkan dikurangi F pangkat X dikurangi eksponen min X dibagi 2 dikuadratkan. Kita buka kuadratnya, hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita buka kurungnya, kita jumlahkan. Ini eksponen 2X per 4 dikurangi eksponen 2X per 4 habis. Ya. Ini juga ada eksponen negatif 2X per 4 dikurangi eksponen negatif 2X per 4, ini juga habis. Tersisa tinggal setengah tambah setengah, maka hasilnya adalah 1. Jadi disimpulkan, identitas untuk fungsi hiperbolik itu adalah kosinus hiperbolik kuadrat X dikurangi sinus hiperbolik kuadrat X. Itu sama dengan 1. Okay. Nah, selanjutnya kita cari turunan fungsi sinus hiperbolik ya. Jadi saya punya sinus hiperbolik X, kalau kita turunkan hasilnya adalah kosinus hiperbolik X. Berikut adalah buktinya. Okay. Nah, sinus hiperbolik X ya, berdasarkan definisi adalah eksponen X dikurangi eksponen negatif X dibagi 2. Turunkan ya, pembagi 2-nya tetap. Oke, jadi kita dapatkan eksponen X ditambah eksponen negatif X bagi 2. Sehingga ini adalah kosinus hiperbolik X. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita cari turunan untuk kosinus hiperbolik X. Ya. Nah, saya punya kosinus hiperbolik X itu adalah eksponen X ditambah eksponen negatif X dibagi 2. Kita turunkan. Hasilnya adalah eksponen X dikurangi eksponen negatif X bagi 2. Ini adalah sinus hiperbolik X. Ya. Oke. Selanjutnya adalah mencari turunan fungsi tangan. Ya. Untuk tangan hiperbolik X, turunannya adalah sekan hiperbolik kuadrat X. Ya. Oke. Nah, kita turunkan. Tangan hiperbolik X itu adalah sinus hiperbolik X dibagi kosinus hiperbolik X. Oke. Maka ini kita gunakan ukuran U dibagi V ya. Jadi pembagian
maka kita dapatkan kosinus hiperbolik X dikalikan kosinus hiperbolik X dikurangi sinus hiperbolik X dikalikan sinus hiperbolik X. Ini adalah identitas ya. Nah, jadi 1 dibagi kosinus hiperbolik X. Artinya ini adalah sekant hiperbolik X dikuadratkan. Ya. Oke, ini adalah daftar turunannya. Turunan untuk sinus hiperbolik X adalah kosinus hiperbolik X. Turunan dari kosinus hiperbolik X itu adalah sinus hiperbolik X. Turunan dari tangan hiperbolik X itu adalah sekant hiperbolik kuadrat X. Untuk kotangan hiperbolik diturunkan itu adalah negatif kotangan kosekant ya, hiperbolik kuadrat X. Untuk sekant hiperbolik X diturunkan ini adalah sekant hiperbolik X dikalikan dengan tangan hiperbolik X negatifnya ya. Lalu turunan untuk kosekant hiperbolik X itu adalah negatif kosinus kosekant hiperbolik X dikalikan dengan kotangan hiperbolik X. Oke. Nah, sebagai contoh, turunkan Y sama dengan sinus hiperbolik X cos X ya. Di sini saya misalkan, jadi saya pisahkan. Nah, pertama turunkan dulu sinus hiperboliknya. Turunan sinus hiperbolik itu adalah kosinus hiperbolik ya, dengan di dalam kurungnya tetap cos X. Nah, selanjutnya kita turunkan yang di dalam kurung, yaitu yang warna hijau cos X. Turunannya adalah negatif sin X, sehingga hasilnya adalah negatif sin X dikalikan kosinus hiperbolik kosinus X ya. Oke, contoh kedua, turunkan Y sama dengan kosinus hiperbolik pangkat 4 2x kuadrat min 3x ya. Ini kita tulis ulang. Nah, jadi saya tulis ulangnya seperti ini. Pangkat 4 ya di luar. Lalu yang di dalamnya adalah kosinus hiperbolik. Lalu di dalam lagi itu adalah 2x kuadrat kurangi 3x. Maka pertama kita turunkan dulu yang warna biru. Maka kita dapat 4 dikalikan kosinus hiperbolik 2x kuadrat min 3x pangkat 3. Lalu selanjutnya kita turunkan kosinus hiperboliknya. Itu adalah sinus hiperbolik 2x kuadrat min 3x. Selanjutnya adalah turunkan yang hijau, 2x kuadrat kurangi 3x. Maka kita dapatkan ini adalah 4x min 3. Nah, selanjutnya kumpulkan, maka kita dapatkan 16x min 12 sinus hiperbolik 2x kuadrat min 3x kosinus hiperbolik pangkat 3 2x kuadrat min 3x ya. Oke, selanjutnya adalah mencari integral dari kotangen hiperbolik X. Misalkan U itu adalah sinus hiperbolik X, berarti DU itu adalah kosinus hiperbolik X dx ya, teman-teman. Nah, kotangen hiperbolik X dx ini adalah kosinus hiperbolik X dibagi sinus hiperbolik X dx. Kita pisahkan, jadi saya punya integral 1 per sinus hiperbolik X dikalikan kosinus hiperbolik X dx. Ya, perhatikan dengan pemisahan sebelumnya, ini sinus hiperbolik X-nya jadi U, kosinus hiperbolik X dx itu DU. Jadi saya punya integral 1 per U DU. Integral 1 per U DU itu adalah logaritma natural mutlak U plus C. Kembalikan U-nya menjadi logaritma natural sinus hiperbolik X plus C. Ya. Oke. Nah, fungsi inverse hiperbolik. Jadi kalau saya punya Y adalah sinus hiperbolik inverse untuk X, maka X sendiri itu adalah sinus hiperbolik dari Y. Lalu yang kedua, Y sama dengan kosinus hiperbolik inverse-nya ya. Itu adalah X sama dengan kosinus hiperbolik Y. Dengan Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk Y sama dengan tangan hiperbolik inverse X ya. Artinya adalah X sama dengan tangan hiperbolik Y. Nah, terakhir Y sama dengan sekant hiperbolik diinverskan di X, maka X itu adalah
Secant hiperbolik Y dengan Y itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari turunan inverse sinus hiperbolik. Nah, ingat tadi saya punya identitas untuk hiperbolik, kosinus hiperbolik kuadrat dikurangi sinus hiperbolik kuadrat itu sama dengan 1. Artinya kosinus hiperbolik theta itu sama dengan akar 1 plus sinus hiperbolik kuadrat theta. Ya. Nah, misalkan Y itu adalah sinus hiperbolik inverse X. Artinya X sendiri itu adalah sinus hiperbolik Y. Kita turunkan ya, kiri dan kanan. Turunan dari X itu adalah 1, turunan dari sinus hiperbolik Y itu adalah kosinus hiperbolik Y dikalikan Y aksen. Sehingga Y aksen itu adalah 1 dibagi kosinus hiperbolik Y. Ya. Nah, saya punya dx dari Y ya, itu adalah Y aksen. Dx dari Y, Y-nya tadi yang hijau ini, sinus hiperbolik inverse dx, itu Y aksennya tadi 1 per cos Y. Nah, kita lihat dari identitas, ini adalah 1 per 1 plus sinus hiperbolik kuadrat Y. Nah, sinus hiperbolik Y itu adalah X. Jadi saya punya 1 per akar 1 plus X kuadrat. Jadi saya punya turunan untuk sinus hiperbolik inverse X itu adalah 1 dibagi akar 1 plus X kuadrat. Nah, selanjutnya adalah turunan fungsi inverse kosinus hiperbolik. Nah, di sini identitas yang saya pakai adalah sinus hiperbolik theta itu sama dengan kosinus hiperbolik kuadrat theta dikurangi 1. Ya. Nah, misalkan Y itu adalah kosinus hiperbolik inverse X, berarti X itu adalah kosinus hiperbolik Y. Nah, oke. Kita turunkan kiri dan kanan, maka kita dapatkan 1 sama dengan sinus hiperbolik Y dikalikan Y aksen. Sehingga Y aksennya itu adalah 1 per sin hiperbolik Y. Nah, berarti saya punya turunan untuk kosinus hiperbolik minus 1x ya, atau inverse-nya untuk kosinus hiperbolik X itu adalah 1 per sinus hiperbolik Y. Nah, berdasarkan identitas, maka saya punya ini adalah 1 dibagi kosinus hiperbolik kuadrat ya, Y dikurangi 1. Nah, ini adalah X ya. Nah, jadi saya punya 1 per X kuadrat min 1. Nah, jadi saya punya turunan untuk kosinus hiperbolik inverse X adalah 1 dibagi akar X kuadrat min 1 ya. Nah, selanjutnya untuk yang tangan ya, saya punya Y sama dengan tangan inverse hiperbolik ya, tangan inverse hiperbolik X, berarti X itu adalah tangan hiperbolik Y. Kita turunkan, maka kita dapat 1 itu adalah secant hiperbolik kuadrat Y dikalikan Y aksen. Jadi Y aksennya adalah ini. Secant itu adalah 1 per cos. Jadi saya punya 1 dibagi 1 per cos hiperbolik Y. Sehingga turunan dari tangan hiperbolik pangkat inverse X ya, itu sama dengan 1 dibagi 1 per cos hiperbolik kuadrat Y. Sedangkan 1 identitas untuk fungsi hiperbolik itu adalah kosinus hiperbolik Y dikurangi sinus hiperbolik Y kuadrat ya. Ini kita pisahkan penyebutnya, lalu kita bagi. Nah, setelah itu didapat 1 dikurangi tangan hiperbolik kuadrat Y. Tangan tadi itu adalah X. Jadi ini adalah 1 dibagi 1 min X kuadrat. Jadi saya punya turunan untuk tangan hiperbolik inverse X itu adalah 1 dibagi 1 min X kuadrat ya. Oke,
selanjutnya adalah untuk yang secant hiperbolik. Oke. Nah, di sini identitas yang saya pakai adalah sinus hiperbolik kuadrat theta itu sama dengan kosinus hiperbolik kuadrat theta kurangi 1. Oke. Nah, ya, misalkan Y itu adalah secant hiperbolik inverse X. Berarti X itu adalah secant hiperbolik Y. Ya. Nah, kita turunkan, maka kita dapat 1 itu sama dengan negatif secant hiperbolik Y dikalikan tangen hiperbolik Y dikalikan Y aksen. Jadi Y aksennya adalah negatif 1 per secant hiperbolik Y tangen hiperbolik Y. Ya. Secant hiperbolik Y itu adalah X, kita ganti. Tangen hiperbolik Y itu adalah sinus hiperbolik Y dibagi kosinus hiperbolik Y. Nah, kalau dalam bentuk akar berarti ya akar sinus hiperbolik kuadrat Y dibagi kosinus hiperbolik kuadrat Y. Oke. Nah, sinus hiperbolik kuadrat kita ganti berdasarkan informasi identitas. Jadi kita dapat ini. Lalu kita bagi, maka kita dapat negatif 1 dibagi X akar 1 min secant kuadrat Y. Nah, artinya adalah negatif 1 dibagi X kalikan akar 1 min X kuadrat. Sehingga saya punya turunan untuk secant hiperbolik inverse X itu adalah minus 1 dibagi X dikalikan akar 1 min X kuadrat. Ya. Nah, jadi kita simpulkan ini adalah turunan fungsi inverse hiperboliknya. Ya. Ini untuk yang sinus, yang kosinus, untuk yang tangen, dan ini untuk yang secant. Ya. Jadi ada tambahan prasyaratnya agar turunan ini terdefinisi, ada nilainya. Nah, selanjutnya kita cari turunan untuk Y sama dengan kosinus hiperbolik inverse dari cos X. Kita misalkan, pertama kita turunkan untuk yang kosinus hiperbolik. Ya. Kita dapat 1 dibagi akar cos X dikuadratkan kurangi 1, lalu dikalikan turunan untuk cos X. Nah, turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Tinggal dikalikan, maka didapat negatif sin X dibagi akar cos kuadrat X kurangi 1. Oke, selanjutnya adalah turunan Y sama dengan X kuadrat dikalikan sinus hiperbolik inverse X pangkat 5. Oke. Nah, ini perkalian, maka kita turunkan yang kiri dulu, ya. Nanti kita turunkan yang kiri, lalu kita turunkan yang kanan. Turunan yang kiri itu 2X, turunan yang kanan itu adalah 1 dibagi akar X pangkat 5 kuadrat plus 1 dikalikan turunan dari X pangkat 5. Ya. Turunan dari X pangkat 5 itu adalah 5X pangkat 4. Kalikan semuanya, maka kita dapat 2X dikalikan sinus hiperbolik inverse X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 6 per akar X pangkat 10 plus 1. Oke. Nah, selanjutnya silakan coba kerjakan ke-9 soal latihan ini, ya. Kerjakan. Nah, jika selesai berhasil mengerjakan, maka Anda mendapatkan level up untuk fungsi hiperbolik ini. Oke, sekian untuk video kali ini.